Sudah mulai, sekarang kamu di PHK. Hitungan PHK salah, tidak efisien. Perusahaan tidak butuh karyawan seperti kamu. Luna 6 bulan terakhir. Secoba angka 30% transaksi yang saya tangani. Semua sudah saya periksa 3 kali, lebih 0 kesalahan. Laporan audit sampel bulan lalu bisa jadi buktinya. Saya pemilik grup Luna. Saya bilang kamu salah. Iya, kamu salah. Langsung bereskan barangmu dan keluar. Jangan nunggu di sini. Jangan cari gara-gara. Baik, saya ikuti keputusan perusahaan. Saya Surya CPI Internasional. Chief 5 tahun lalu, lewat sebuah model manajemen risiko, saya mengguncang industri 3 tahun lalu. Saya menikahi Luna Suyue menikah. Saya rela melepaskan kejayaan dan menghilang dari sorotan. Saya kira cinta adalah mengalah, tapi saya salah. Pengorbanan saya hanya ditukar dengan eksploitasi dan penghinaannya yang semakin jadi. Silakan. Biaya perjalanan bulan ini kok kurang 4.000. Matamu hanya buat meluapkan emosi. Mbak Yanti, catatan ini kan milik Anda, diberikan Jumat. Lalu, saya butuh desak. Maksudnya saya yang salah tulis. Pengalaman saya 20 tahun masih kalah dengan fresh graduate. Saya sudah cocokkan invoice-nya. Invoice-nya 8.900. Tapi di formulir ibu tertulis 12.000 bulan 5 bantai. Selisihnya dari bagian admin untuk biaya penerimaan tamu. Lewat jalur dana cadangan tidak bawa waktu rental. Yanti sepupu kandung Luna tahun lalu dapat posisi karena koneksi. Jadi kepala keuangan pusat juga tunjukkan earning pada staf baru. Ini sudah kejadian bulan ini, sudah yang ketiga. Menangis kena marah, anak maga. Dimas cukup bagus. Jangan sampai dia dimarahi lalu pergi lagi. Mbak Yanti biaya penerimaan administrasi sudah diajukan lewat formulir lain nomor XZ95,23. Jumlahnya 2.400 sudah dibukukan kemarin sore. Faktur perjalanan dinas ini, faktur aslinya memang cuma 8.600, tidak ada keterangan selisihnya. Sudah kamu lembur tiap hari cuma buat cari-cari kesalahan rekan kerja dan pamer jago. Audit akhir bulan harus beres. Selisih terlalu besar akan ditandai merah oleh kontrol risiko saya. Sekalian periksa. Bagus, saya berkumpul sengaja menjatuhkan saya. Malam ini lembur semalaman. Periksa ulang semua claim reimbursement. Bulan lalu 1 kesalahan. Bonus kinerja habis. Tidak mau kerja keluar. Di luar sudah antre yang ingin masuk Luna sangat banyak. Saat itu saya baru masuk. Perusahaan ingin membantu Luna menjalankan perusahaan. Dia tak tahu. Bukan karena saya perusahaan ini sudah hancur oleh nepotisme. Jalur dana cadangan yang paling parah. Dan terlihat yang lebih dari 5.000 wajib lacak fakta asli dan rantai persetujuan. Mas, sudah mereka. Kenapa melakukan aku begini? Karena kamu orang baru, tidak paham apa-apa. Mereka manfaatkan ketidaktahuanmu. Selisihnya mereka selipkan, nanti kamu yang jadi kambing hitam. Setelah menangis, usap air matamu, hafalkan angka-angka itu. Lina, sepupu Luna. Setahun lalu masuk perusahaan. Andalkan kepercayaan Luna, karirnya melesat. Diam-diam mendekati orang. Mengincar perusahaan beberapa departemen inti Om Hendra. Proposal Himat Energy Quartal lalu itu kan hasil kerja 3 malam untuk Anda. Bangka susah payah 3 hari. Tak sebanding karena Rina anak buah Boluna. Boluna bilang, sesenya untuk Rina dulu. Lain kali, baru saya dikompensasi. Di usia begini, mau bagaimana lagi? 2 tahun di grup Luna. Kualifikasi asli. Saya tak pernah saya sebut. Bukan takut. Tapi tak ingin menyusahkan Luna. Saya kira saya bisa naik tinggi dengan kemampuan sendiri. Melindungi mereka yang seperti saya, orang-orang yang bekerja tulus dan tekun. Tapi hari ini, melihat Dimas menangis sambil mengakui salah. Pak Hendra bekerja sambil punya obat hipertensi. Saya tiba-tiba merasa kesabaran seperti ini. Apakah ada gunanya? Pulangnya sangat pagi ya. Kamu sudah makan? Sudah makan. Di kantor baik-baik saja. Sudah 1,5 tahun. Jadi pertama kalinya dia bertanya soal keadaan saya di kantor. Baik-baik saja. Kalau begitu baiklah. Luna, aku ingin bicara denganmu soal perusahaan. Lina, besok siapkan dokumennya. Kita harus menangkan proyek ini. Ya baik, sampai jumpa. Tadi kamu mau bilang apa? Tidak apa-apa ku bilang. Sepupu baikmu itu di perusahaan membentuk klik menekan yang tak sependapat. Pak Hendra sampai dipaksanya minum obat darah tinggi tiap hari. Kamu takkan percaya. Di hatimu, aku hanyalah karyawan biasa yang tak penting. Takkan bisa menyaingi saudaramu. Aku lelah, aku mau mandi dan tidur dulu. Sudah 2 tahun kapan ya? Aku dan Luna hampir tidak bisa ngobrol lama mungkin. Aku harus berhenti dan renung.
Surya kamu sudah begadang 4 malam. 脸色不太好，istirahatlah dulu. 没事，nanti setelah laporan ini diserahkan, aku bisa tidur nyenyak. Nah, kali ini kita menghemat 1,2 miliar untuk perusahaan. Pastinya bisa usahakan bonus untuk kita semua. Bilang saja, Pak. Laporan optimasi biaya sudah selesai ya. Ladang ini masih bersama untuk merayakan. Semuanya, proyek optimasi biaya kuartal lalu sukses. Berkat kerja keras saya, total penghematan perusahaan 1,27 miliar. Bagus, Rina. Kau tak mengecewakanku, wajarlah bekerja untuk grup Luna. Saya akan lebih giat ciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Ini hasil begadang 4 malam. Bandingkan penawaran 7 supplier satu persatu. Sudah susun alur data lengkap. Dia cuma ganti sampulnya, langsung jadi jasanya. Istri saya malah tidak lihat saya. Sesungguhnya kenapa? Model banding harga pemasok itu kan kamu Lina cuma ganti sampulnya, berani-beraninya dia. Dimas, kecilkan suara, jangan cari masalah. Beraninya. Yang kerja keras kalah dari yang cari muka. Masih belum paham. Apa bicarain atasan di belakang? Kalian tidak terima, Pak Hendra. Kau sudah kerja 15 tahun di sini, kontribusimu besar ya. Yang baru saja lulus masa percobaan pun berani bersuara lantang. Perusahaan tak butuh orang yang cuma bisa mengeluh dan tak tahu berterima kasih. Mulai bulan ini, tunjangan kinerjamu turun 2 tingkat kau. Ya? Mulai hari ini, masuk ruang arsip, rapikan arsip. Tak mau kerja, pintu ada di kanan, silakan. Wakil Gurina kondisi kesehatan Om Hendra tidak baik. Ruang arsip itu lembab dan dingin, dia tidak akan kuat. Anaknya masih kuliah. Surya, kau cuma staf keuangan junior. Kau tidak berhak bicara di sini. Kerjakan saja laporanmu. Jangan ikut campur. Yang berikutnya, kena mutasi kamulah. Joko aset tetap bulan lalu. Tabel penyusutannya angkanya tidak cocok. Kau kelebihan catat 80.000 laporan laba rugi. Bulan depan jadi rugi fiktif. Kakakku bayar gajimu untuk kalian selesaikan masalah angka-angka itu, perbaiki saja. Selesai grup Luna bukan kerajaan keluarga. Selesai. Pembukuan siapa buat? Siapa yang tanggung jawab? Surya, kau urusanmu luas sekali. Kau tahu saya siapa? Bu Luna itu sepupu saya siapa, Kak? Sebelum revisi. Ya, revisi. Banyak bacot. Tu yang di utara kota rugi 120.000. Siapa yang tanggung jawab? Pengawas keuangan. Mak Rui ini, dia wasis Surya. Saya buat, lalu saya serahkan ke dia untuk direview. Dia tidak ketahui. Itu salah dia. Pembukuan awalnya kan kamu yang buat. Saya ragu. Kalau baru mulai review, saat itu sudah... Sudah apa? Sudah rugi 120.000, Surya. Itu karena pengawasan tidak ketat. Cari alasan buat apa? Lagi ribut tentang apa? Ada apa? Kak, kamu datang? Proyek utara kota data keuangannya salah. Surya tidak memeriksa ulang dengan ketat. Jadi rugi 120.000. Saya sudah suruh bagi operasional untuk segera memperbaikinya. Tapi Surya, sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Kesalahan dasar seperti ini saja bisa terjadi. Dulu saya yang rekrut kamu. Kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk membuat saya kerepotan. Bu Luna, dokumen asli transaksi yang salah itu cukup. Saya tidak mau dengar penjelasanmu. Siapa yang buat tidak penting? Yang penting Anda bagian keuangan Anda yang bertanggung jawab. Hal sederhana saja tidak becus. Buat apa saya pekerjakan Anda? Salah. Ya salah. Ini buat laporan introspeksi mendalam. Akan diumumkan ke seluruh grup lain. Kali kita langsung pergi. Mula Anda benar-benar tidak lihat atau Anda memang tidak mau melihat. Di hatimu, aku takkan bisa menyanyi sanak saudaramu itu. Antara kita sudah selesai. Iguf, Kak Surya itu semakin keterlaluan kerjanya. Salah saja, tak cukup. Dia juga melawan atasan menyebar energi negatif. Kurasa dia. Dia kenapa? Kak, dia kan cuma sepupu yang jauh. Mana mungkin dia sepandai itu? Laporan keuangan salah apapun bisa dia bereskan. Aku curiga. Jangan-jangan dia diam-diam. Apa yang dia sembunyikan di luar? Mana mungkin dia berani? Bu, bukan saya cari-cari salah. Keno, akhir-akhir ini dia semakin berani sekali melawan saya. Lebih baik kita pecat dia sekarang. Agar tidak timbul masalah nanti. Saya paham. Kamu tidak usah urus lagi. Ini saya yang urus.
Surya, setelah ditinjau, perusahaan memutuskan anda dipecat segera. Alasannya, catatan keuangan sering salah membocorkan rahasia perusahaan menghasut dan memecah belah serta mengganggu kerukunan tim. Bu Luna, dalam 6 bulan terakhir laporan keuangan yang saya tangani sudah dicek 3 kali tanpa satu pun kesalahan laporan yang kamu bilang salah tadi mana yang saya yang kerjakan. Yang sebenarnya salah adalah orang kepercayaan Wakil Direktur Rina Joko. Sudah selisih fiktif total 230 juta. Itu malinti yang jalankan lewat jalur dana. Cadangan klaim biaya transaksi palsu 46.000. Diambil alih oleh Wakil Direktur Rina laporan optimalisasi biaya. Itu tanda tangan. Kamu? Undunglah. Data aslinya semua saya pegang. Mau lihat? Omonganmu, ngawur kau menjelekkan atasan. Bu Luna, semua ini sudah diperiksa atau hanya karena Wakil Bu Rina bilang langsung Anda percayai? Siap bosnya. Saya bilang salah. Iya salah. Jangan lupa, siapa yang kasih pekerjaan ini tanpa saya? Kamu bukan siapa-siapa. Langsung ambil barang dan... Iya, tanpamu saya bukan siapa-siapa. Tapi jangan lupa grup Luna bisa seperti sekarang. Siapa yang selama ini bantumu bersihkan kekacauanmu? Luna, kau berutang padaku, bukan sekadar pekerjaan. Kamu mau apa kamu? Aku yang ngawur. Ini buktinya surat perjanjian cerai. Hah? Surat cerai? Ternyata Surya suami Bu Luna. Astaga. Kirain Mas Surya sepupu jauh, Bu Luna pantas saja. Dia hebat, ternyata nyonya bos ada di sekitar kita. Jadi tak biasa. Luna, bukan kau yang memecatku hari ini. Tapi aku. Surya sudah tidak mau kamu. Kita bercerai. Kalian hari ini menyerah besok giliran kalian. Ketidakadilan di kantor. Bukan cuma urusan satu orang. Hari ini sudah kubuktikan untuk kalian. Mengalah sia-sia. Pergi sekarang juga. Pergi! Sabar! Usir dia! Tidak perlu diusir. Aku pergi sendiri. Kau membuangku hari ini. Nanti kau tak selevel lagi. Mas Surya mereka hari ini memanggilku masuk ke kantor bilang, sikap kerjaku buruk, bonus kinerja bulan ini dipotong semua. Padahal saya tidak bersalah. Yanti juga bilang, kedekatan saya denganmu adalah praktik buruk. Saya kerja 15 tahun, pembukuan 15 tahun itu tak ada salah satu pun, tak ada satu pun salah. Saya harus melawan saya yang memutuskan. Bukan cuma saya. Selalu bukan cuma saya. Pak Andi. Pak Surya, saya CEO PT, Srihe Technology Andi. 5 tahun lalu, presentasi model manajemen risiko Anda di konferensi puncak industri. Pernah, saya dengarkan. Saya pernah melihat sistem keuangan Jinet berantakan total. Konflik internalnya parah. Saya butuh seorang yang tajam. Untuk memotong kekusutan ini, posisi CFO sudah disiapkan untuk Anda. Besok jam 10 pagi di gedung Jinet, lantai 18. Saya tunggu. Baik, sampai jumpa besok. Kundulah. Kalian sudah siap. Pak Surya, saya Andi dari Jintek. Anda lebih tegas daripada di foto. Pak Andi, senang bertemu. Timur Surya, saya tahu segalanya tentang Anda, kualifikasi Anda, kompetensi Anda, pengalaman Anda di grup Luna. Saya bicara belak-belakan soal kondisi keuangan Jihe Anda. Pasti sudah sedikit banyak yang kami butuhkan adalah seorang yang tidak takut, bersikap tegas sebagai kepala keuangan. Seseorang yang bisa membangun sistem keuangan yang benar-benar baru. Maukah Anda bergabung untuk mencoba? Pak Andi, saya ke Jihe hanya untuk satu hal. Menegakkan keadilan. Saya datang agar pekerja keras diakui, yang kompeten naik, yang biasa turun. Tapi saya punya satu syarat. Syaratnya apa? Saya ingin bergabung dengan Jihe. Tak peduli latar belakang atau koneksi. Hanya kemampuan yang dinilai. Jika Anda bisa beri saya lingkungan seperti itu, saya akan berikan Anda sebuah sistem aliran keuangan baru. Itu yang ingin saya dengar. Selamat bergabung, CFO Surya. Surya sudah bergabung dengan Jihetek. Sebagai CFO, lihatlah Kak. Sudah kukatakan dia terhubung dengan perusahaan pesaing. Ada koneksi. Tiawan Junior yang kami pecat itu bisa berbuat apa? Si meski jadi CFO, di belakang pasti ditertawakan orang. Semoga saja. Tapi kenapa aku merasa masalahnya tidak sesederhana itu? Rekan-rekan, saya dari Jihe Technology CFO Surya. Saya tidak pakai basa-basi langsung ke masalah. 2 minggu ini saya audit sistem keuangan Jihe. Temukan 3 masalah penting. Prosedur, bertele wewenang, tentang jawab tidak jelas, karyawan kurang kerja. Pertama, proses persetujuan 7 tahap 5. Di antaranya hanya penandatanganan ulang kedua. Tahun lalu, ada pengajuan reimbursement fiktif total 470 juta rupiah melibatkan 2 orang. Belum ditangani sampai saat ini. Ketiga, Modal manajemen risiko. Hanya di atas kertas bulan lalu ada pembayaran di muka 2 miliar. Pembayaran di muka. Modal dasar perusahaan penerima. Hanya 100.000. Ini pasti si baru. Kepala keuangan baru ini katanya dulu dia cuma Apa? Baru datang langsung bongkar kasus lama. Pak Andi mengundang Anda untuk menyelesaikan masalah. Bukan. Untuk cari-cari kesalahan Bu Susi, duduklah. Biarkan Pak Surya selesaikan dulu. tapi yang lebih penting, saya tidak hanya melihat masalah, tapi juga solusinya. Ini yang saya susun. Rencana restrukturisasi terdiri dari 6 modul utama dan 23 langkah konkret. Diperkirakan dalam 3 bulan, peningkatan menyeluruh akan selesai. Jihe, kami tidak lihat latar belakang, tidak lihat koneksi. Hanya lihat kemampuan, hanya akui kerja nyata. Yang kerja keras dapat imbalan. Yang hanya berteori, tak ada ruangnya adil dan setara. Semua orang setara. Ini bukan sekadar slogan. Ini janji saya untuk setiap orang janji. 伸手写题密码都公母。 Minta Sari dan King Budi ke kantor saya sekarang.
Pak Surya, Anda memanggil kami? Ini hasil audit saya. 2 minggu terakhir atas untuk kalian bukti pelanggaran keuangan dari Maret lalu. Hingga sekarang, Anda memasukkan biaya perjalanan dan hiburan total 14.000. Fakturnya dibeli, hotelnya fiktif, kota dinasnya tak pernah Anda kunjungi. 3 pembayaran di muka. Yang Anda urus penerimanya adalah perusahaan fiktif bermodal 50.000 yang terima 2 miliar dari kami. Langsung ditransfer. Hari itu juga ke rekening pribadimu. Direktur Surya, jangan sembarangan bicara. Sudah 8 tahun saya di sini, 8 tahun mencuri 470 juta. Ini catatan bank dari audit. Mau saya proyeksikan untuk dilihat semua. Sudah Surya, saya kembalikan semua. Saya itu sempat. Kembalikan saja, lalu lupakan. Dan Bank Ensiklopedia juta itu 47 mil. Berapa bonus karyawan yang lembur semalaman? Berapa kota promosi untuk pekerja keras? Sorry, boleh dipecat efektif. Hari ini bukti dialihkan ke Defo. Proses hukum dan tuntutan Defo. Yang urus perusahaan kita tak boleh ada parasit. Apalagi melindunginya kakak ipar saya. Direktur Wijaya berani kau sentuh aku. Percaya tidak? Aku besok buat kau dipecat Dewan Direksi. Kita tak lindungi parasit. Jika Direktur Wijaya pilih yang kau, aku selidiki dia juga. Keluarkan mereka. Maafkan saya sekali. Surya, kau akan menyesal, tunggu saja. Saya pecat 2 senior kelas ini. Sudah ada yang dari Dewan Direksi menelpon Sekretaris Direktur Wijaya. Sudah telepon 3 kali. Pak Indi, Anda menyesal merekrut saya? Tidak, aku sedang berpikir apa yang dipikirkan Luna sampai begitu. Dia malah mendorong keluar talenta sepertimu ekstrapolasi. Dia buta. Terhadap beberapa orang, dia memang buta. Catatan cadangan dalam laporan ini dibuat sangat rapi. Setiap entry penyelesaian ada peringatan manajemen risikonya. Profesionalisme seperti ini jauh melampaui rekan sejawat. Gadis ini tanpa diminta sudah buat sendiri set perangkat cadangan. Linda, laporan ini karyamu. Iya, Shivo Surya. Ada masalah? Ini pertama kalinya saya buat laporan serumit ini. Pasti masih banyak kekurangannya. Tidak ada kekurangan. Bagus sekali. Terutama catatan cadanganmu. Setiap transaksinya dilengkapi dengan peringatan kontrol risiko. Kebiasaan profesional seperti ini jarang. Siapa yang ajari kamu? Tidak ada yang mengajari saya. Saya pikir dalam pekerjaan keuangan yang terpenting jangan sampai ada kesalahan. Jadi setiap kali selesai, selalu antisipasi beberapa langkah ke depan. Jika pembukuan ini dimanipulasi, bagaimana mendeteksinya? Jika data bermasalah, bagaimana melacaknya? Yang sini dan di Guikulio. Anda, dulu tak ada yang membantuku. Proyek kalkulasi, biaya awal bulan depan, proyek akuntansi. Libatkan 6 anak usahaan, 12 jalur proyek. Saya butuh seorang penanggung jawab. Enter. Direktur Surya. Dalam 3 hari, buatlah kerangka versi pertama. Kalau ada masalah, langsung hubungi saya. Tidak perlu melalui siapapun. Direktur Surya Linda baru masuk 3 bulan. Ia sebesar ini, dia mampu menanganinya. Dia tidak mampu. Kamu yang mampu. Tahun lalu, yang kamu kerjakan perhitungan biayanya, tingkat kesalahan 8% ditolak oleh audit 3 kali. Direktur Surya saya tidak akan mengecewakan Anda. Kerangkanya sudah siap. Saya bahkan sudah buat skema lindung nilai risiko dan model perhitungan cadangan. 数据精准, logikanya jelas. Bahkan celah yang terlewat oleh saya sudah Anda lengkapi. Anda begadang 3 malam. Saya takut tidak sempurna. Umumkan ke semua divisi. 5 menit lagi rapat di ruang konferensi. Linda dikerjakan dalam 3 hari. Akurasi 99,7%. Hitung nilai risikonya mencakup 12 lini bisnis model cadangan tanpa error mulai hari ini. Linda dipromosikan luar biasa sebagai kepala proyek gaji 2 kali lipat. Langsung melapor ke geng. Shihe tidak melihat latar belakang orang yang tekun dan bekerja keras. Pasti akan terlihat. Terima kasih, Direktur ya. Jangan terima kasih padaku, terima kasihlah dirimu sendiri. Usaha dan kerja kerasmu tidak akan bohong. Agar setiap pekerja keras dihargai, itulah keadilan terbesar di kantor. Proyek Taman Logistik Shengan dibuka. Ini proyek skala menengah, tapi lokasinya sangat strategis. Jika kita menang, ini menjadi pencapaian besar pertama Shihe di logistik. Bukuna juga berebut proyek ini. Tapi setelah saya lihat riwayat penawaran harga mereka, saya menemukan titik butanya. Mereka punya kebiasaan membesar-besarkan biaya sendiri. Mereka mengabaikan peningkatan efisiensi operasi. Jelaskan lebih detail. Saya buat model biaya yang sangat rinci. Saya usulkan pakai strategi ofensif. Margin keuntungan tetap 15%. Tapi harga penawarannya 8% lebih rendah dari perkiraan grup Luna. Harga segini pasti di luar dugaan mereka. Baik. Lakukan seperti usulanmu. Pertarungan kali ini kita harus menangkap. Lihat siapa yang datang. Masih merasa diri penting. Abaikan saja dia. Orang yang dipecat bisa buat apa? Shihe Head ikut tender. Perusahaan kecil yang baru ganti direktur keuangan tidak tahu diri. Proyek Taman Logistik Selatan Kota, anggaran 30 juta. Silakan, perusahaan ajukan penawaran berurutan. Pertama, Grup Luna. Awalan jual kereta 4 juta. Rantai pasok stabil, pengiriman tepat waktu. Pilih Grup Luna. Berarti pilihan yang terjamin.
Surya keluar dari grup Luna, kau bahkan tak pantas mengikat tali sepatuku. Hari ini akan kuperlihatkan apa artinya perbedaan sebenarnya. Peserta berikutnya, ZK Tech. Penawaran ZK, 21 juta. Kami tidak mungkin. Lebih rendah. 6,5 juta dari kita. Harga ini, biaya produksinya saja tidak tertutup Surya. Penawaranmu ini jelas lebih rendah dari biaya wajar pasar. Masuk banting harga jahat. Di hati mana mau izinkan pelanggaran seperti ini? Jangan-jangan sudah buat berencana potong kompas. Cuma demi rebut projek. Wah, Pak Surya penawarannya ini tidak terlalu rendah. Kualitas bisa dijamin. Penawaran Zin bukan banting harga. Kami dengan digitalisasi pangkas manajemen yang tidak efektif biaya operasi. Setiap detail biaya dilampirkan di dokumen tender. Sepenuhnya memenuhi proyek semua syarat kualifikasi dan standar mutu. Untuk memahami 3 komponen biaya mimpi perataan lahan bangunan pabrik, struktur baja, sistem cerdas, semua data rinci sudah saya tandai jelas. Data ini ada dasarnya. Lahan di selatan kode laporan pemeriksaan termasuk kelas B sertifikat dan laporan inspeksi sistem modular penilaian pihak ketiga. Semua dokumen asli bisa diperiksa kapan saja. Wakil Burina ada tambahan? CIT ini bermasalah. Masuk kelas A mana bisa dibandingkan dengan kelas A? Anda semua nyatakan harga. Kalau kualitas bermasalah, Anda sanggup tanggung jawab. Di laporan penerimaan, grup Luna tulis sendiri kualitas bagus. Perlu saya tampilkan laporan itu dan diproyeksikan. Setelah dibahas panitia penilai penawaran Cihetek masuk akal, datanya solid, risikonya terkendali memenangkan tender. Wakil Burina Anda sendiri pernah ajar di tempat kerja. Yang penting hasil. Inilah hasil hari ini. Puas. Ayo pergi, lain kali kami tak akan kalah lagi CFO Surya. Ya, taruh nggak di tahap ini, hebat direktur. Surya kita menang. Ini baru tahap pertama. Ini baru permulaan. Tengok, proposalnya lebih profesional, biaya lebih rendah, lebih paham pasar, itu curang menekan harga. Diagram rincian biaya mereka dilempar ke wajahmu. Termasuk tingkat B3 tahun lalu kita pernah pakai sendiri. Serina, kamu buatku di depan orang lain sangat malu. Data dari Departemen Keuangan terlalu lambat. Bukankah ini kelalaianmu? Seorang manajer yang juga wakil presiden keuangan. Kenapa pembayaran proyek kemudian ada masalah? Boleh. Hayuan, menghentikan pembayaran demi apa? Kata mereka, keuangan proyek kita risikonya terlalu tinggi. Bagaimana mungkin keuangan risikonya terlalu tinggi? Kan kontrak sudah ditandatangani. Luna 3 pemasok sama-sama menagih. Ancaman putus pasukan. Kalau tak dilunasi denda proyek terhenti. 5 juta yuan beraninya mereka. Grup sushi kami kan pemimpin industri kota ini masih mau bertahan di sini. Departemen keuangan begini. Cara kelola keuangan dan kendali risiko siapa? Modul manajemen risiko sudah 3 bulan tak diperbarui. Ini tanggung jawab Surya. Setelah dia pergi, tak ada yang bisa jalankan model ini. Itu buatan Surya. Pasti dia yang mencoba kita. Semua risiko di proyek Henyuan. Tanggung jawab ada pada seorang staf yang sudah keluar setengah tahun lalu. Siapa yang buat ini? Mas Surya. Sudah dia buat sejak tahun pertamanya kerja. Diperbarui setiap tahun. Bapak belum pernah melihat. Luna, saya buat model pengendalian risiko keuangan grup Luna. Apa kamu mau? Saya sudah selesai. Kau biasa jangan urusi urusan direksi. Rupanya dia yang selalu menjaga garis bawah kota ini. Aku sendiri yang mengusirnya. Semua krisis itu sudah diperingatkan dulu. Luna. Sudah baca laporan pengendalian risiko Anda? Anda sudah tahu soal risiko keuangan grup Luna? Kenapa tidak bilang dari dulu? Laporan itu sudah kusampaikan 3 kali. Pertama, Anda bilang pegawai biasa jangan urusi urusan direksi. Kedua, Rina bilang, aku cari muka. Ketiga kalinya, kau suruh aku urus pembukuan laba. Kembalilah, Surya kembali ke grup Luna. Jadi wakil direktur keuangan adalah untuk Itu opsi saham. Pilih mana suka. Luna, mohon jaga sikap. Kita sudah bercerai dan aku sudah punya pekerjaan. Surya, jangan macam-macam. Perjanjian cerainya belum aku tanda tangani. Kalau begitu, akan kugugat cerai kita. Kau tahu kenapa dulu aku kerja di grup Luna dari bawah? Karena aku pikir dengan mulai dari bawah. Buktikan dengan kinerja. Bisa buktikan bahwa di kantor tidak perlu lihat koneksi. Tapi aku salah. Yang kau beri bukanlah keadilan, tapi belas kasihan. Hari ini kau carikan aku wakil direktur Somas. Seperti kata dari Rina, aku tetaplah si pembuat kesalahan akun dan sisi keuangan. Yang ku mau bukan jabatan. Di tempat kerja yang adil, kau tak bisa beri itu. Luna, bukankah kau tahu kau salah? Melainkan menyadari nilai penting saya. Saya ingin bekerja keras diperhatikan. Dan para optimis tak punya tempat. Permainan ini baru dimulai.
hari ini adalah hari proyek cengan resmi dimulai. Terima kasih atas kerja keras semua selama ini. Ini pesta perayaan dan awal baru jihad. Mari kita sambut pahlawan terbesar kita, CFO Surya, untuk berpidato. Semuanya kesuksesan kemarin masa lalu telah lewat. Sementara kejayaan esok masih harus kita raih. Hari ini saya umumkan 2 dokumen. Sistem bukan sekadar kertas di dinding. Ia adalah pedang di atas kepala sekaligus perisai pelindung. Mulai hari ini, hipotekanya akan menilai satu hal kerja nyata. Nomor 1. Promosi dan penyesuaian gaji, prosesnya transparan, datanya terbuka, kinerja terbuka untuk umum tanpa manipulasi, tanpa kontroversi. Si anak baru-baru beberapa hari di sini sudah berani bikin aturan baru. Kedua, menganjurkan lingkungan kerja yang adil dan setara. Dilarang keras membentuk kelompok memanfaatkan hak istimewa senioritas. Prestasi nyata adalah yang utama mulai hari ini. Saluran pelaporan anonim buka 24 jam non-stop. Kami lindungi pelapor pembalasan akan dihukum berat. Juga garis batas hukum. Semua laporan keuangan palsu komisi ilegal, kepentingan kelompok no toleransi. Lihat, aku kenapa? Aku memang aku. Tidak ada yang boleh dengan status senior atau orang kepercayaan berada di atas peraturan di depan aturan. Tidak ada hak istimewa. Direktur Surya saya sudah 16 tahun di jihad. Saya sudah ada sejak hari pertama Pak Andi merintis. Sekarang Anda mau saya ikut standar yang sama dengan anak muda ini? Khususi perhitungan biaya yang Anda tangani tahun lalu. Tingkat kesalahannya 8% 3 kali dikembalikan oleh audit. Menurut standar penilaian SDM, 3 kali gagal memenuhi standar sudah memenuhi syarat untuk mutasi atau standar pemberhentian. Lalu ada lagi. Tahun ini Anda yang menangani persetujuan pemasuk Q1, persetujuan pemasuk Q. 2 di antaranya diperkenalkan oleh keponakan Anda. 报价比市场价高12%。Masalah ini aturan dengan jelas transaksi terkait internal wajib dilaporkan secara proaktif. Yang menyembunyikan dianggap melanggar khususi Anda pernah melaporkannya. Aturan ini bukan untuk Anda, tapi untuk semua yang mengabaikan aturan. Hari ini saya tidak akan beri sanksi. Tapi mulai bulan ini, formamu akan dinilai ulang dengan standar pemula. Standar penilaian ulang 3 bulan. Tidak capai target akan dipindahkan. Sistem ini bukan standar penilaian, melainkan ukuran keadilan. Tujuannya agar setiap usaha bisa dilihat, dihargai, diperlakukan adil. Inilah tujuan saya ke jihad. Ini rantai kepentingan yang melibatkan beberapa departemen bawah. Si ikan besar akan muncul ke permukaan. Instruksikan audit selidiki, diam-diam kumpulkan dan amankan bukti. Kalau persiapkan Departemen Hukum menerima semua berkas. Tunggu instruksiku untuk menarik jaring. Tada parasit sudah saatnya mereka muncul. Membasmi parasit itulah keadilan terbesar bagi pekerja keras. Mas Surya, hari ini Rina memanggilku. Dia bilang aku melakukan kesalahan fatal, lalu menyuruhku keluar segera. Mama Shaw, apa yang terjadi? Aku cuma salah sedikit. Laporan manajemen risiko mau dilihat Bu Luna. Mereka sengaja mengincarku. Oh, betul. Kompensasi pun tidak ada. Aku baru bayar sewa. Rekeningku cuma tinggal 300 rupiah. Aku harus bagaimana? Surya, aku sudah kerja di grup Luna 15 tahun. Hari ini tiba-tiba dipecat. Awasannya restrukturisasi. Katanya kemampuanku kurang, target kerjaku tidak tercapai. Istriku masih di rumah sakit. Uang sekolah belum bayar. Wina, bro, Luna tak bisa ganggu aku. Jadi melampiaskan amarah pada mantan kolega dekatku bagus sekali. Mereka belum pulang. Lihat ini. Grup Luna sudah busuk sampai ke akarnya. Aku akan bantu mereka, tapi bukan dengan balas dendam emosional. Menuntut hak sesuai aturan. Bagus, Mas Surya. Pak Hendra dipecat. Karyawan sini 15 tahun. Mbak pesanan tanpa kompensasi. Satpam Plus ambil barangnya dan lempar keluar. Alasan pemecatannya ketidakmampuan. Di catatan keuangan yang saya tangani selama 15 tahun. Tidak ada satu kesalahan. Pemain bujang yang sudah bekerja akuntan senior 8 tahun. Baginya potong 30 sampai alasan disuruh sok outline ini digunakan. Langsung pingsan di tempat. Sekarang mereka makin menjadi-jadi. Sinarnya mutasi jabatan. Paksa kami jadi kambing hitam lembur tanpa bayar. 2 orang mengundurkan diri karena depresi. Mas Surya, kami harus gimana?
Sudah begini keadaannya kita harus melawan di. Gunakan senjata hukum. Ambil kembali hak kita. Langkah pertama, kumpulkan bukti. Semua email, riwayat chat slip gaji, jam lembur, catatan absensi, semua di screenshot, scan, dan simpan di cloud. Langkah kedua, arsipkan secara anonim. Jangan pakai perangkat sendiri, pakai cloud public unggah dengan enkripsi. Bagi bukti jadi 3. Simpan di tempat berbeda. Langkah ketiga, Lakukan negosiasi, pengunduran diri dulu. Uji reaksi mereka, rekam dan simpan. Lalu expose bertahap. Tingkatkan tekanan berpicu panasnya. Opini publik. Langkah keempat, jaminan hukum. Hubungi yang ingin menuntut kompensasi. Saya hubungkan kalian dengan tim hukum Jihe gratis, Surya. Kenapa kau membantu kami keadilan? Harus ada yang memperjuangkannya. Saya melakukan ini untuk semua pekerja yang takut bersuara agar mereka didukung. Jangan terbawa emosi. Jangan dekati mereka secara pribadi untuk berkonfrontasi. Balah hak dengan aturan itulah serangan balik terkuat. Bukan untuk balas dendam pada Luna. Ingin semua takut bersuara agar para pekerja didukung. Tungguan sekiri saya dulu. CFO Surya 2 minggu ini, tim audit kami menerima banyak email anonim. Sudah mengantongi banyak bukti di 3 departemen personel yang melanggar aturan. Di antaranya, Wakil Direktur Pembelian, Santoso, memalsukan penawaran 3 pemasok, selisihnya masuk rekening pribadi total 630 juta. Manager Administratif, Tini, memalsukan laporan 8 acara. Ala ibu cita tidak jelas. Kemana larinya? Kepala Pemasaran, Rizky, menerima suap dari merek, membantu mereka mengepung tender, mendapatkan proyek promosi setahun penuh, melibatkan 5 orang, termasuk 1 pejabat menengah tinggi, Cik Wakil Presiden Direktur Prasetyo, dia pelopor pendirian Jihe. Sudah 12 tahun mendampingi Pak Andi. Sudah saatnya bertindak. Siapkan berkasnya. Saya akan temui Pak Andi. Prasetyo tahun pertama, saya dirikan perusahaan. Perusahaan tak bisa bayar gaji. Dia gadaikan rumahnya untuk bayar gaji tim tanpa dia. Tak kalau ada Jihe. Pak Andi, Pak Prasetyo gadaikan rumah itu untuk selamatkan Jihe. Bukan dia korupsi 970 juta itu uang sebanyak itu. Berapa yang sebenarnya bonus tahunan karyawan yang lembur hingga subuh? Berapa banyak yang seharusnya dialokasikan untuk promosi pekerja keras? Apakah bisa hanya uangnya yang ditarik kembali? Jabatan mereka dipertahankan. Pasal 3 Peraturan Laporan Palsu Komisi Gelap, Nepotisme Nol Toleransi, tidak ada pengecualian Pak Andi. Anda mengundang saya ke sini untuk keadilan atau untuk pertemanan. Lakukan sesuai peraturan. Semua dipecat, seluruh uang haram harus dikembalikan. Pak Surya pemeriksaan selesai. Departemen Pembelian, Admin, Pemasaran. Terbukti klaim pengeluaran fiktif ambil komisi gelap, alirkan keuntungan lewat nepotisme total 5 orang. Salah satunya seorang manajer menengah pemasaran. Rantai bukti lengkap, langsung jalani prosedur. Semua dokumen sesuai prosedur tanpa cacat. Pecat dan bertanggungjawabkan. Kembalikan dana semua bisa dilakukan. Lakukan penertiban menyeluruh. Sekalian audit keuangan, Jihe audit menyeluruh selidiki tuntas yang bermasalah. Posisi tinggi rendah tetap diproses sebagai pelanggaran. Pelanggaran ringan yang diakui sendiri dapat peringatan atau potong gaji. Jabatan tetap diberi 1 kali kesempatan perbaikan adil dan jujur. Kerja nyata yang utama dan di hadapan aturan. Semua setara paham. Berukut tak diberantas, kecuali diletakkan tenang. Keadilan bukan sekadar kata-kata belaka. Ia adalah tindakan nyata dan berlaku untuk semua sita dengar. Tim di keuangan pembelian admin dan pemasaran 5 orang sudah ditahan. Ada juga 1 manajemen. Pengawasan sudah sangat ketat di perusahaan saya. Sepertinya selisih berapa ribu rupiah. Apa nanti akan kena audit? Alamang sudah seharusnya diaudit mereka yang dulu mengandalkan koneksi mereka bekerja asal-asalan dan cari untung sendiri. Bekerja keras malah diperlakukan semena-mena. Saya dukung Pak Surya. Saya dipercaya Pak Surya hanya akan memeriksa masalah, tidak akan menyalahkan orang lain. Yang kerja nyata tidak perlu takut. Ada yang panik, ada yang takut, ada yang mendukung. Tapi saya tidak akan berhenti demi keadilan. Tidak pernah takut dibicarakan kerja nyata. Sambil tahan uji. Akhirnya datang. Surya andai di sini. Belum setengah tahun. Sudah pecat 8 orang termasuk pendiri awal. Buat semua orang resah. Ini namanya reformasi. Ini pembersihan. Prasetyo dengan Pandi sudah 12 tahun. Sudah berceri. Ayah, Direktur Wijaya. Sebelum Bapak bela Pak Prasetyo, silakan lihat ini. Di layar halaman pertama. Catatan rekening pribadi Santoso. Dari pemasok selama 3 tahun ditransfer 630 juta. Setiap transaksi sesuai faktur palsu. Halaman kedua. Acara industri ini. 查无场地合同 Tidak ada daftar hadir, tidak ada foto. Di 3 页 Domestic Risky dari Direktur Keuangan Mitra yang ditandatangani sendiri surat konfirmasi suap. Soal Pak Prasetyo perusahaan atas nama istrinya. 3 tahun berkontrak dengan Jihe, 14 kontrak outsourcing. Nilai total 910 juta. Semua tempat tender terbuka. Ini kontrak aslinya. Catatan transfer bank info registrasi perusahaan Direktur Wijaya. Anda mau bela orang seperti ini? Minta keringanan? Aturan CFO Surya adalah prinsip dasar kami. Siapa lawan? Silakan keluar. Kantor tidak butuh parasit. Semua sama di hadapan aturan. Inilah bentuk pengobatan terbesar bagi yang benar-benar bekerja.
Sempat Luna tidak puruk-puruk. Jika mitra telepon menanyakan saham turun. Sudah turun 3%. Humas kerjanya apa? Kak pasti Surya yang main curang ini. Sengaja. Ingin jatuhkan grup Luna. Grup Luna dihancurkannya. Buktinya palsu. Kesalahan buku Joko itu palsu. Laporan fiktif Yanti itu palsu. Kamu mencuri proyek mereka. Laporannya juga palsu. Lupa Hendra bekerja 15 tahun di grup Luna di PHK tanpa pesangon, beraninya kamu. Apa grup Luna kekurangan segitu? Itu urusan personal ya. Urusan Pak Hendra harus diselesaikan. Berikan pesangon yang layak. Tenangkan staf yang lain. Surya, kau mau menghancurkan grup Luna? Bu Luna kami sudah memberi kesempatan. Pak Hendra dan Dimas sudah berunding dengan grup Luna, tapi hasilnya bukankah ini kenyataan Rofa Amarto? Bukan aku yang mau hancurkan grup Luna. Kalian sendiri yang ciptakan ketidakadilan di kalian auto. Sudah bikin rakyat murka. Bukan aku yang mau hancurkan grup Luna. Mereka sendiri yang ciptakan ketidakadilan. Sedemikian raja buka buku hanya nyalakan pemicunya. Pertarungan ini sangat sukses. Selanjutnya, biar keadilan datang lebih tuntas. Sikap Bensang rekrut talenta baru, ahli keuangan, terpilih mentor, internal, 1:1 培训, evaluasi 3 bulan, performa terbaik promosi, luar biasa, tak peduli, asal-usul, tak peduli, senioritas, hanya kemampuan. Yang penting, Linda. Kamu baru 3 bulan di sini, tapi akurasi model kontrol suhu kamu, akurasi model mencapai 99% tiap pro. So ini yang kamu latih, akan saya percayakan. Direktur Surya, saya tak akan mengecewakan Anda. Laporan taruh saja di sana, nanti saya tanda tangannya. Untuk urusan Cihai hari ini program bintang dimulai. Staf baru bisa jadi mentor di bagian kita. Orang macam Joko cuma sama mas. Wakil Burina masih membelanya. Membandingkan orang bikin sakit hati. Pembukuan cadangan bukan kerjaan sia-sia, ini jaring pengaman. Kalau sistem utama bermasalah, pembukuan ini bisa melacak sampai setiap bukti transaksi awal. Jihai Teknologi pengumuman hasil penilaian kuartal. Liga dari Departemen Keuangan. Projek pengendalian biaya melebihi target, menghemat pengeluaran perusahaan 2 juta yen. Naik jabatan 1 tingkat, gaji digandakan. 2 karyawan baru pekerja keras juga dipromosikan. 2 karyawan lama karena kinerja tidak memenuhi standar. Gaji diturunkan dan dipindah jabatan harus diperbaiki dalam batas waktu. Terima kasih Direktur Surya. Terima kasih pada dirimu sendiri. Usaha begadangmu, keringat yang kau curahkan tidak akan sia-sia. Manajemen terbaik bukan memberi janji kosong, melainkan memberi imbalan pada pekerja keras, memperoleh harga diri, memperoleh masa depan grup Luna dalam pertarungan ini. Aku akan buatmu kalah agar semua benar-benar menerima. Agar setiap orang yang pernah ditekan padahal kerja keras melihat bukti kekuatan keadilan. Bapak Ibu Dewan Proyek Kota Selatan gagal muncul krisis opini publik. Setelah mitra kerja bersikap menunggu tanggung jawab, apa semua ini harus saya jelaskan. Semua keputusan itu semua adalah keputusan Bu Luna. Si bos mas, cerai tunggu sedikit nanti flash vista. Memecat Surya adalah kehendak Bu Luna. Pemilihan Joko itu disetujui, diam-diam Bu Luna. Ya, upaya PR tekan trending topik juga gagal. Bu Luna yang pindahkan penanganan Luna. Sudah berkali-kali saya usulkan, tapi selalu ditolak. Bu Luna apa yang dikatakan wakil Bu Rina benarkah itu? Sudah 10 tahun aku jagain kamu. 10 tahun aku dukung dan lindungi kamu. Sekarang malah kamu lempar tanggung jawab ke aku. Yang saya katakan itu fakta. Grup Luna jadi pergi. Karena kamu salah pilih orang dalam inti malah dipecat keputusanmu. Salah terus manajemennya kacau. Semua ini salah kamu. Hari ini kau pecat pekerja berprestasi, nanti pasti akibat ketidakadilanmu akan ada konsekuensinya. Bu Luna, sudah 5 tahun. Saya di sini selama itu. Saya lihat orang-orang kompeten disingkirkan. Orang dalam malah naik. Lihat perusahaan ini memburu tiap hari. Hari ini, akhirnya saya bisa pergi. Sudah. Kembalilah, aku salah. Grup Luna butuh kamu. Aku juga butuh kamu. Luna sekarang baru butuh aku. Bukan karena kamu sadar salah, tapi karena baru sadar betapa pentingnya aku. Tim yang mengekalkan koneksi akan hancur karena kepentingan dan bercerai berai. Solidaritas yang dipersatukan keadil. Jangan suruh tergoyahkan saya sekarang baik-baik saja. Saya tidak akan kembali ke grup Luna. Programu rata di sekarang yang saya mau. Surya,
Arbitrase berhasil. Grup Luna bayar ganti rugi 150,000 uang ganti rugi. Lepas bonus kinerja tertunggak 6 bulan. Ini hak kalian, bukan sedekah. Ini keadilan. Mas Surya, kalau bukan karena Mas ajari kami kumpulkan bukti cari pengacara. Wajar kita takut melaporkan grup Luna. Takut itu wajar, tapi takut bukan berarti harus diam. Ingat untuk selanjutnya, bukti adalah senjatamu, hukum adalah perisaimu. Selanjutnya, ada rencana apa? Datang bantu saya di JE. Aku tahu kemampuan kalian. Terima kasih, Mas Surya. Anzo, belakangan ini grup Luna banyak orang yang keluar, termasuk banyak staf inti. Mana risiko supervisor audit staf hukum mereka bekerja di grup Luna 8, 10, dan 6 tahun. Kemampuan profesionalnya kuat, integritas profesionalnya tak tergoyahkan. Alasan resign tidak sepakat dengan filosofi manajemen grup Luna. Yakin mereka bukan mata-mata Luna. Saya yakin Xiaoming, saya yang bimbing dia dari awal. Model manajemen risikonya terbaik di industri. Liu Jing telah itu ratusan projek. No, kesalahan jentau ahli hukum, ketenaga kerjaan dan bisnis. Lalu Pak Hendra dan Dimas. Nah, mereka tokoh kunci di balik opini grup Luna kali ini. Mereka pergi karena sudah lingkungan kerja di grup Luna. Ditambah dampak opini publik ini. Jadi itulah alasan kami mengundurkan diri. Anda ingin mereka? Ya, mereka semua adalah talenta. Baik Anda yang berkuasa. That's what you said. Direktur Surya, terima kasih sudah bersedia menerima kami. Bukan menerima, tapi pengakuan. Ini kemampuan profesional kalian di grup Luna, kompetensi profesional, dan integritas profesional kalian. Aku yang paling paham. Yang dibutuhkan JIHE bukan karyawan yang sekadar pindah, tapi rekan yang sepaham dengan prinsip keadilan sebagai rekan seperjuangan. Selamat bergabung di JIHE mulai hari ini. Kita akan membangun tim kepatuhan terbaik di industri. Luna hari ini keluar 3 staf inti ditambah yang sebelumnya. Caiwu, Fengkong Fawu, hampir kosong. Alasannya tidak sepakat. Bukan mereka bergabung dengan Surya. Orang yang saya latih terpaksa pergi karena saya tak. Saudari, waktu lain bertanggung jawab ke saya, pernah pikiran saya. Talenta tidak bisa dipertahankan dengan tekanan, tapi dengan keadilan rasa hormat. Nanari, karena rasa dihargai Luna. Yang kau kalah bukan cuma proyek, tapi dukungan orang. Tak. Urusan kita, kesampingkan dulu. Projek renovasi kawasan pemerintah senilai 50 juta ini harus kita dapatkan. Momentum JIHE terlalu kuat untuk memperkokoh posisi terdepan kita. Proyek ini harus kita menangkan. Proposalnya sudah sejauh mana? Kami berencana mengganti supplier si Zajuli Beach nilai yang ya, bahannya lebih murah, harganya lebih rendah. Kita tekan harga maksimal untuk menang, lalu penuhi semua janji soal waktu dan kualitas. Pasti bisa menang dari Surya. Ganti ke pemasok level 4 kualitasnya aman. Kalau ada masalah, Surya bisa ganti pemasok B. Pemasok B, kenapa kita tidak bisa ganti ke pemasok C? Mereka juga pembeli lama yang ahli di bidang ini. Benar. Kita tidak boleh kalah. Sudah diputuskan tender ini harus dimenangkan. Yang berenovasi kawasan pemerintah bukan soal harga, tapi soal presisi. Grup Luna tetap pesaing terbesar kita. Meski mereka baru-baru ini banyak masalah, tapi fondasi mereka masih kuat. Grup Luna pasti akan nawar tinggi dengan janji yang muluk. Kita ambil jalur sebaliknya. Modal biaya, akurat, solusi efisien, pengendalian risiko, patuh, regulasi penawaran transparan. Agar juri lihat profesionalisme kita, biaya intinya ada 4 perataan lahan, infrastruktur dasar sistem, pintar modifikasi, ramah lingkungan. Luna berpatokan harga pasar tawaran harga menurut biaya pendapatan. Tanah disahkan kota. Tahun lalu sudah dikembangkan tahap pertama. Tanah sudah rata, ditekan 40%. Infrastruktur ganti pemasok kelas A dengan kelas B, kualitas tetap terpenuhi, harga tawarnya 18 juta. Sistem cerdas dipecah secara modul diintegrasikan sendiri. Biaya turun 42%. Sudah berdasarkan kalkulasi manajemen, risiko tidak ada risiko finansial untuk sementara. Berdasarkan audit biaya, perhitungan biaya akurat dan lengkap. Sudah masih ramah lingkungan. Kami gunakan teknologi hemat energi karya JIHE. Teknologi hemat energi dari standar industri 30%. Lebih hemat. Ini kok belakang yang pertama dari grup Luna. Kita jalankan rencana ini, JIHE tidak boleh kalah. Bukan sok takut kalah. Ini untuk tunjukkan pada seluruh industri, kemampuan sejati bukan dari motor atau koneksi, tapi pada profesionalisme, pada keadilan, pada kerja nyata. Proyek pemerintah untuk renovasi nilainya 50 juta. Juta pertama dari grup Luna. Penawaran Grup Luna 38 juta. Grup Luna telah mendalami industri selama 10 tahun. Kualitas terbaik jadwal, pengerjaan cepat, proses tanpa kendala, kekuatan pemimpin pasar dapat dipercaya. Grup Luna kali ini memilih supplier C sebagai pemasok bahan baku kami. Kualitas terjamin, nilai terbaik untuk harga. Tegung Fawei. Tanda berat juta. Kanan JIHE punya keunggulan apa? Bandingkan dengan saya. Peserta berikutnya, JIHE Teknologi. Tawaran JIHE, soal Beach True. Tawaran ini sejamin kualitas.
Sihalam, New 44 model biaya diurai%, efisiensi konstruksi naik 80%, manajemen risiko tanpa celah, fokus tambah program lingkungan, limpah daur ulang 9, biobubbles, material rendah, karbon penuh, sesuai pemerintah syarat pembangunan hijau. Orang juri, jangan sampai ketipu. Grup Luna pemimpin industri kualitasnya pasti terjamin. Ya jaminannya terlalu rendah, kualitas pasti dikomprong. Wakil Brunei di JHE, biaya kami terhitung, risikonya terkendali dan kualitas terjamin. Tapi saat Grup Brunei mengambil alih proyek kota kecil, mereka kenal ketahuan foto, Kompas mendapat teguran resmi dan ada catatannya, kualitas terkemuka. Seharusnya tidak dibangun di atas risiko yang mengintai Pak Surya. Saya, Rina, wakil grup Luna secara resmi melaporkan Bapak atas dugaan mata-mata bisnis. Sebelum saya jawab, boleh saya minta lihat beberapa dokumen ini dulu ya. Upang, pertama ini surat pencabutan perjanjian kerahasiaan saya dengan grup Luna pasca pengunduran diri, penandatangan Luna kedua. Ini formulir persetujuan data proyek selatan ditandatangani langsung oleh Rina. Tertulis, setuju memodifikasi data proyek selatan. Ketiga, tidak lama adalah catatan pelanggaran keuangan grup Luna 3 tahun terakhir. Saya laporkan secara resmi, grup Luna melakukan pelanggaran keuangan sistematis Pak Surya. Kesadaranmu soal bukti sangat mengesankan. Ke aku juga untuk kebaikan grup Luna. Ia terlalu berlagak. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. 10 tahun. Sudah 10 tahun aku melindungimu. Kalau kau lakukan karena dia. Bodoh. Grup Luna akan diperiksa. Mulai hari ini, kau bukan wakil direktur grup Luna lagi. Kumpulkan barangmu. Pergi. Satpam, bawa dia keluar. Mobile Management Risiko Zooming 2.0 sudah selesai. Bapak belum pulang. Langsung pergi. Katanya online Bapak disebut teladan di kantor. Bagaimana pendapat Bapak? Saya bukan teladan, saya hanya seorang. Orang yang tak mau lagi diam. Selamat siang, Diego Surya. Membuat setiap pekerja tulus diakui. Itulah keadilan terbesar di dunia kerja. Nomor ini saya menang. Tapi perjuangan untuk keadilan kerja masih sangat panjang para direktur. Sistem keuangan adil JHE 2.0 telah diluncurkan sepenuhnya. Setelah diluncurkan, efisiensi persetujuan diproyeksikan naik 4, klaim asuransi ilegal dari rata-rata ONGD kasus per bulan jadi 0. Saluran pelaporan anonim, terima 12, petunjuk valid semua verifikasi dan ditindaklanjuti. Inti sistem ini bukan teknologinya, tapi sistem prosedurnya. Zhenengfeng blokir otomatis klaim asuransi berlebihan, cegah aplikasi ganda transaksi terkait saluran anonim, lindungi pelapor, petunjuk langsung ke audit nilai, kontribusi proyek berdasarkan beban kerja aktual, kontrol risiko kualitas hasil, hindari 3 indikator ini. Peringkat transparan ganti keputusan sepihak pimpinan direktur Surya. Sistem ini bagus, tapi peringkat transparan bukankah akan menurunkan semangat tim? Semangat yang turun adalah para pemalas motivasi, yang justru terlindungi adalah semangat pekerja keras. Sudata menunjukkan 10 karyawan peringkat teratas tingkat lembur, sukarela turun 60% karena mereka tidak perlu lagi mengandalkan lembur untuk membuktikan nilai mereka. Data sudah membuktikannya. Saya usulkan Surya menjabat Wakil Presiden Grup JHE membidangi keuangan dan kepatuhan, sistem remunerasi, model manajemen risiko, pengembangan karier, bergerak sebagai satu kesatuan. Saya setuju. Kita tidak berbohong. Ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan sistem. Ketika aturan yang berbicara pekerja keras tak perlu lagi merendah dari staf keuangan dasar hingga wakil presiden direktur grup perjalanan di jalan ini. Saya tempuh 2 tahun, tapi perubahan baru di Mozong. Luna Grup Hanjang tadi secara resmi memberi pemberitahuan menghentikan kerjasama. Mereka bilang laporan keuangan kita kurang kredibel. Ini klien besar bulan ini yang kedua hilang. Kok bisa? Kita kerja sama dengan Heng Yuan sudah 5 tahun. Katanya direktur pembelian mereka. Mau sidar H Pasyaki sentiasa fokus dalam pusang dong sih. Grup Luna sudah tertinggal. Setakut apa? Cuma kehilangan 2 klien. Bukan dunia kiamat.
Penggantian biaya hiburanmu bulan lalu yang 80.000 itu sudah diaudit belum? Itu untuk menjamu klien. Daftar kliennya mana? Patuhnya mana? Alur persetujuannya mana? Umumkan, bonus staf lapangan bulan ini dipotong 30% untuk menutupi kerugian dari klien yang hilang. Mana sih betul? Kan membeli tiap malam, kenapa malah dipotong? Kalau tidak mau, keluar! Dulu dia ada di sini dengan cara sederhana, jaga integritas, selangkah demi selangkah. Tapi aku yang usir orang yang jaga prinsip itu. Pak Surya, bisa saya bicara dengan Bapak? Silakan duduk, Po. Pak Surya, ini permohonan mutasi saya. Saya ingin mulai dari keuangan dasar belajar dari nol. Waktu itu di ruang rapat membalik PPT. Saya di bawah memaki Anda cupet. Setelah 3 bulan saya amati, saya paham. Anda bukan menyinggung saya. Tapi menyinggung saya yang malas itu. Saya kerja 16 tahun. 12 tahunnya cuma andal koneksi, andal senioritas saja. Itu direkomendasikan keponakan saya. Kedua, pemasok harganya dibanding pasar 12% lebih tinggi. Saya sendiri tahu itu salah. Saya memang tidak mau urus Pak Surya. Saya bukan minta keringanan. Saya datang untuk mengakui kesalahan selama 16 tahun ini. Saya hanya menduduki jabatan menerima gaji. Tapi bagi perusahaan, saya tidak memberi nilai yang setara. Beri saya kesempatan. Saya akan belajar dari nol, bekerja dari awal lagi. Khususi, aturan bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mereka yang mau berubah. Ini adalah jalan keluar. Permohonan mutasi kamu saya setujui. Tapi ada 3 syarat. Pertama, standar penilaian di posisi baru, perlakuannya sama seperti staf lama, tidak ada. Kedua, 3 bulan tidak memenuhi target, otomatis mengundurkan diri. Ketiga, urusan dengan 2 pemasok Anda, buat laporan, tertulis serahkan ke bagian audit. Saya setuju semuanya, saya terima. Pak Surya, terima kasih. Tidak langsung menghabisi saya, Pak Surya. Bos dia sudah berubah. Bukan dia yang berubah. Sistemlah yang membuatnya begitu. Bisa melihat diri sendiri dengan jelas. Cermin keadilan bisa memantulkan si perusak. Jika memantulkan orang yang mau berubah. Manajemen terbaik bukan memecat semua orang, tapi memberi kesempatan pada yang mau berubah untuk bangkit kembali baru. Lah ini namanya adil. 平的真正意义不是报复. Inilah perubahan. Bulan pertama, sistem 2.0 diluncurkan, efisiensi persetujuan meningkat 40%. Penggantian biaya melanggar aturan nihil. Ini baru langkah pertama. Luna ini konferensi First Jihad Tech. Silakan Anda. Surya, aku tahu aku salah. Sudah boleh CV? 国际 CPA, International CFA. 3 tahun ini kau selalu sembunyikan identitas diam-diam berkontribusi di grup Luna. Aku yang buta. Kembalilah Surya. Bu Luna sudah. Dari dulu saya sisakan 1 untuk ibu. Ibu tidak lihat. Apa maksud Anda? Bukan, saya sendiri belum tanda tangan. Maksudnya, dia ibu lah yang pihaknya saya lebih dulu. Ini ibu sendiri yang mengusir saya. Sekarang baru suruh kembali. Sudah terlambat. Anda tidak menandatangani, sudah tidak penting. Saya telah mengajukan gugatan cerai. Surya, Lunaku sudah lama bukan diriku yang dulu. Sekarang aku sudah meraih kemandirian karir. 意思是menghukum memecat keduluan. 今天的 skandal besar. Wakil Presiden Jihad ternyata mantan suami bos grup Luna. Ekspresinya seperti apa? Surya bawa surat cerai dan mempermalukannya di depan umum. Hubungan masyarakat turunkan trending topik ini. Buduna. Ya, tak tertahan kalau pembahasannya. Sudah tembus 50 juta. Siapa yang izinkan kamu masuk?
Jangan marah. Soalnya aku kan masih keluarga Su. Menurutku, dia itu sengaja mempermalukanmu. Kamu masih ingat ikatan pernikahan? Rela merendahkan diri, minta rujuk. Tapi dia tak peduli ikatan pernikahan. Malah keberusahaan mantan istrinya, setiap langkahnya menghancurkan. Jadi mau kamu apakan? Di internet kan lagi tren sebuah kalimat, siapa yang duluan serang, dialah yang dianggap benar. Kita hire buzzer untuk balik serang dia. Tuduh dia tega mengabaikan ikatan pernikahan, menekan habis-habisan perusahaan mantan istrinya, menyerahkan dia selingkuh saat masih menikah. Begitu baru resign, langsung gabung perusahaan pesaing. Bersihkan semuanya rapi. Mas Surya, situasinya berubah. Sekarang bukan kita yang klarifikasi. Waktu yang bicara. Luna Ma, kau kira aku cuma untuk balas dendam? Bukan, aku cuma orang yang sudah tak mau lagi diam. Dan orang biasa yang berani tampil bersuara. Mereka adalah pahlawan sejati. Dalam pertempuran ini PHK sampai ke nadi utama. Bukan kalian sendiri yang memotong nadi kalian sendiri. Lalu salahkan darahnya keburu habis. Penyesalan istri di krematorium Luna yang terbakar. Bukan aku tapi zaman kolotmu itu. Ide goblokmu. Sekarang seluruh internet menghujat kita. Aku juga nggak nyangka dia sampai nyimpan garis waktu. Tiap transaksi, bukti aslinya dia simpan semua. Dia kan bagian keuangan, mau adu bukti sama dia. Pergi. Sekarang juga pergi. Aku tak mau lihatmu lagi. Stop. Mengutat dia. Lama mengusirku lagi. Kamu yang menghancurkan grup Luna, kamu juga yang menghancurkan aku. Surya, aku sendiri menyerahkan pisau itu padamu. Sekarang kau pakai untuk membedah semua borok grup Luna. Bu Luna, laporan PPN kuartal awal 2020 menunjukkan selisih antara pendapatan lapor dan mutasi bank 13 miliar. Jelas kan? Ini operasi Departemen Keuangan. Saya tidak tahu. Ibu adalah penanggung jawab hukum. Setiap laporan harus ibu yang tahu. Bu Luna, kenapa ini tidak ada di buku akun resmi? Rina, kamu sembunyikan ini dariku. Ini 3 daftar catatan grup Luna 3 tahun terakhir tentang penghindaran pajak bukti pelanggaran ketenagakerjaan dan jejak pemasukan keuangan. Setiap poin ada nombor bukti asli dan timestamp rekening bank Pak Surya. Bukti yang Bapak bawa terlalu akurat untuk saksi biasa. Saya jenis staf keuangan junior 2 tahun. Selama itu, setiap transaksi yang saya urus, saya simpan salinannya. Awalnya bukan untuk ini. Tapi karena sekarang saya di sini, bukti-bukti ini sudah saatnya digunakan. Jalur dana cadangan ini ada biaya perjalanan fiktif 46. Pelangan.
Ya di sepupu Luna. Pihak persetujuan. Pimpinan sepupu Luna, posisi kunci grup Luna. Kebanyakan diisi kerabat. 3 hari. Selidiki daftar ini hasil. Dalam 3 hari saya siap membantu. Karyawan yang dipaksa lembur tanpa bayar dan dipotong bonus. Kinerjanya bukti ada di daftar ketiga. Mohon diselidiki juga, Luna. Dulu kau tanya kesalahan pembukuan mana yang kulakukan. Sekarang saya beritahu tak. Satu pun saya yang buat. Tapi siapa yang buat tiap transaksi saya lebih tahu dari anda. Luna, bukan saya tidak mau bantu. Tapi kantor pusat membekukan semua kredit grup Luna pajak. Sedang memeriksa Anda, semua orang sedang mengawasi Anda. Siapa yang sentuh Anda akan kena getahnya. Sekretaris Wang, tolong jadwalkan dengan Direktur Wijaya Bu Luna. Direktur Wijaya bilang kesehatannya kurang baik. Anda jaga diri. Wang sudah transfer. 3 hari lagi saya ke luar negeri. Bingwa, Anda sedang apa? Saya sedang urus urusan pribadi in Bhutan Production. Mengapa penerimanya Anda? Siang perusahaan bodong. Grup Luna sudah bangkrut. Masa aku harus ikut mati bersamamu? Sudah 10 tahun aku melindungimu. Laporan Surya, kau sabotase karyawan, kau tindas ide, konyol sewa busir. Sekarang uangku kau curi, lalu tabur grup Luna bisa seperti sekarang karena siapa? Aku yang menjalin koneksi untukmu. Tanpa Surya, di belakang penagih utang, satu-satu koneksimu. Itu sudah menguras habis grup Luna. Dia sudah meninggalkanmu. Surat cerai dia bawa mempermalukanmu. Di depan umum bekerja sama dengan pajak periksa pembukuanmu. Dia sangat membencimu. Ingin kamu mati. Tapi dia benar. Aku yang mendorongnya pergi. Mas Surya Grup Luna sepertinya benar-benar akan runtuh. Saat kau terbaring di lantai begitu, aku teringat padamu berdiri di depan stang kerjaku saat kau memecatku. Saat itu, apa yang kau pikirkan? Aku bukan datang untuk menertawakanmu. Aku datang untuk memastikan para karyawan yang kau sakiti mendapatkan kompensasi. Perusahaan yang kau rusak kembali mendapatkan uang haknya. Setelah ku beritahu mereka, si palsu familiar untuk Luna ini bukan utangmu padaku. Tapi selama ini kau utang pada semua pekerja keras. Hari ini harus dibayar, Surya. Buku keuangan gelap Bu Luna. Apa Anda sendiri yang menandatanganinya? Saya hanya urus strategi keuangan urusan Rina Surya. Kau kejam. Kau hancurkan keluarga. Saya usaha 3 generasi jadi hantu. Aku tak akan membiarkanmu. Pak Surya, Bu Luna akan masuk penjara. Apa tanggapan Anda? Bapak Surya, apa Anda datang membunuh keadaan atau menyelamatkan mantan istri Anda? Bu Luna menunggak gaji dan lembur karyawan tingkat bawah total 23,7 miliar ini. Buku catatan aslinya pisahkan masalah satu dengan lainnya. Mereka tidak seharusnya menanggung ketamakan keluarga Pak Surya. Anda tenang saja, saya pastikan tugas selesai. Saya datang demi keadilan, bukan karena hubungan pribadi. Saya Departemen Hukum Jihetek akan membuka layanan anti perundungan kerja hotline bantuan hukum. Mulai hari ini, kami akan khusus membantu pekerja yang tertindas bersuara. Anda boleh hubungi saya, Arahan? Jangan membenci saya! 乱文章被盘点，要每一个时代。 Luna telah lama dihadapkan pada pemalsuan kewangan, tuduhan fitnah jahat dan berbagai pelanggaran lain oleh asosiasi industri dimasukkan dalam daftar hitam Departemen terkait turun tangan menyelidik. Dipuji sebagai pribadi yang tegas, berwawasan luas, hati nurani bisnis. Ria itu yang berita dia sekarang sudah jadi bos besar. Bandingkan dengan kamu, kau cuma kambing hitam pembukuan curang.
Surya, Ciko. Aku ini apa? Aku benar-benar salah. Luna batas akhir bayar denda pajak jam 12 malam ini 180 miliar. Kalau denda dan bunganya tak terbayar, Luna akan langsung pilot 3 aset ini akan dilelang murah oleh pengadilan penawaran Jihe. Adalah satu-satunya uang tunai yang cair dalam 24 jam. Harga 60% dari nilai Surya. Dia mau menghancurkan kami. Kata perwakilannya, harga tak bisa dinegosiasikan. Tiap telat 10 menit, denda 1 juta. Ini harga totalnya. Mana dia Surya Data? 3 aset MP Dewan Direksi sudah setuju pula. Tapi Surya tak perlu menghadapinya langsung. Rengi telah menemani saya memeriksa di grup Luna 1,273 transaksi. Tanpa kesalahan hari ini, ia akan mendetek yang terakhir dari grup Luna. Surya, kamu mau menghabisi mereka? Tapi saya sudah periksa. Dalam kawasan logistik itu, kalian menunggak kontraktor 34 juta biaya konstruksi. Ada 2 utang tersembunyi, 1 cacat kepemilikan aset. Bersih real 86 juta. Jihe menawar 72 miliar tunai cair dalam 2 jam. Sistem perhutanan cerdas paten berlaku 3 tahun lagi. Biaya perawatan naik 15% per tahun pengganti. Di pasar sudah turun 40%, tawaran 48 miliar. Dibeli putus sekaligus, tidak ada cicilan tersisa. Pusat bisnis di utara kota 70%, hak milik sudah digadaikan ke bank. Nilai bersih sisa hanya 1,9 miliar. Tawaran 15 miliar, aku lunasi sisa utangmu. Bebaskan sisa hak miliknya. Ini kau jantung grup Luna. Kau perlu bermanfaatkan situasi sulit dan seru. Kecilkan suara, patuhi aturan penjara. Jantung grup Luna. Jantung grup Luna sudah lama digerogoti. Rina, Yanti, dan Joko sampai habis. Sudah saya hitung 130 juta di pembukuan pas untuk denda yang harus kau bayar. Kompensasi karyawan melunasi. Utang ke supplier. Ini bukan merampas. Ini memberi grup Luna sebagai topeng terakhir. Kau kira sampai sekarang masih ada yang kasih harga setinggi dulu? Pupen ini dulu kupakai sebagai staf biasa di kewangan grup Luna. Setiap catatan kewangan itu dihitung dengan ini. Efisiensi sangat rendah. Siang hari ngapain aja? Bu Luna, saat kau menginjakku dulu, biasanya tanganmu sangat stabil. Kenapa hari ini? Pupen saja tidak bisa kau pegang. Surya, maaf. Pena ini pernah menulis kepercayaanku padamu. Pernah menulis harapanku akan keadilan. Hari ini, ia menulis surat pengunduran diri grup Luna. Selesai. Pena ku simpan untuk mengingatkanku. Beberapa dokumen tak boleh ditandatangani sembarangan. Beberapa orang tak boleh salah dipercayai. Saluran bantuan hari ini dibuka. Aku tak menuntut kalian jadi orang suci. Tapi untuk setiap kasus valid yang diterima, diberi subsidi 3 kali lipat biaya pengacara. Kalau pengadilan tetap dihitung KPI. Pak Surya, saya lulusan baru. Atasan bilang depresi saya cuma cari perhatian. Memaksaku tanda tangan pengunduran diri sukarela. Di komputer saya masih ada rekaman manipulasi mentalnya terhadap saya. Simpan screenshot ancaman WeChat dan catatan absensi surat, diagnosa rumah sakit dan rekaman asli pisah ke dalam 4 folder, kirim ke email terenkripsi ini. Ingat, jangan tanda tangani apapun. Jangan terima uang santunan apapun. Saya dipecat karena tugas menemani Mino. Kata HR saya tidak tahu diri mengancam blacklist saya di seluruh industri. Saya lembur terus 3 bulan, tapi di sistem terlihat saya pulang cepat. Tiap hari perusahaan malah tuduh saya langgar aturan absen. Cuma seminggu untuk Pak Surya. Ini bukan ribuan telepon. Ini ribuan harga diri yang terinjak lakukan. Rekrut lagi 20 operator berlatar psikologi. Lama, suruh mereka gunakan telepon untuk berikan konseling psikologis. Mungkin sudah waktunya membantu lebih banyak pekerja yang termarginalkan. Lamaran untuk Pak Surya melonjak 10x lipat kata Headhunter. Kita baru dinilai sebagai perusahaan terbaik tahun ini. Trending topik nomor 1. Tampaknya sudah saatnya pergi. Tolong siapkan laporan kerja terbaru, laporan kerja. Profesor Surya. Tahukah kamu bahwa hotline bulan ini habiskan dana perusahaan 8,3 miliar subsidi pengacara, KPI 3 kali lipat, 20 operator psikologi, wang Jihe kamu pakai untuk pamer dermawan ke seluruh masyarakat. Reputasi bisa mengenyangkan, Dewan Direksi menginginkan laba. Bukan maulah soal suci. Saya usulkan
Hotline segera ditutup. Surya dipindah ke manajemen inti. Saya menolak sistem Surya mengubah Jihe dari perusahaan biasa menjadi pusat talenta industri. Kalian buang kami setelah tak berguna. Pertarungan ini belum berakhir. Gurun ini sudah runtuh. Tapi bayangan di dunia bawah harus dijemur di bawah terik matahari. Tidak perlu dipindah. Saya mengundurkan diri. Surya, aku gagal melindungimu. Pak Andi, Anda beri saya medan perang yang adil. Tapi Dewan Direksi Jihe pada angka 3 geng tak bisa menerima orang yang mau ubah industri. Dapat 10% saham, dirikanlah jalanmu sendiri, bukan cabang Jihe ini cahayamu. Sebagai pesan perpisahan, sebarkan ke lebih banyak tempat. Cahaya Pak Andi ini tak akan kupadamkan. Surya tanaman pot ini adalah cabang dari grup Luna Mutunas yang dipisahkan. Tiaba hidup di atas reruntuhan ya. Bisa hidup di reruntuhan. Kita tak hanya akan sistem keuangan patuh untuk UKM, tapi membangunnya juga harus membela pekerja yang lemah. Di sini tidak ada Dewan Direksi, tidak ada nepotisme, hanya ada aturan dan keadilan. Yang harus kita lakukan adalah memastikan setiap yang tertindas pekerja memiliki secercah harapan. Jintai itu besar, tapi tak bisa menerangi semua sudut. Mulai hari ini, harapan ini, aku yang pegang sendiri. Tanda tangani, berani arbitrase. Satu kalimat dari saya bisa membuatmu tumbang di dunia e-commerce. Ijazahmu belum kau dapatkan kan? Pikirkan orang tuamu di desa. Yang siapa? Masuk area kerja tanpa izin siapa mana? Ulangi ucapanmu tadi, rekaman ini. Ditambah riwayat chat ancamanmu. Tangkapan layar data absen palsu cukup jadi headline malam ini. Wartawan. Nanti berikan close apa director ini. Pemirsa, inilah contoh perundungan kerja oleh HR perusahaan besar. Berani arbitrase, karamu hancur salah faham. Ini masalah telekomunikasi. Anak murid terlalu rapuh. Bukan salah faham. Ini kejahatan sistematis waktumu 2 jam untuk minta maaf publik. Ganti rugi Shaolin gaji 12 bulan. Kembali memenuhi syarat rekrutmen kampus musim kelulusan. Anak perdesaan seperti Shaolin mahasiswa biasa, berapa banyak yang menandatangani kontrak yang atau dimanfaatkan tenaga gratis. Pintu tak bisa hanya menunggu mereka datang. Tunggukan program pendampingan career fresh graduate. Masuk kampus gratis, bagikan panduan gratis. Jadi boleh dikenali jebakan kontrak, tipuan masa percobaan perundungan di tempat kerja saya. Hubungi kantor penempatan kampus. Saya buat video edukasi pendek. Saya susun kumpulan ucapan PHK umum perusahaan besar dan panduan melawannya. 3 tahun lalu, saya juga pernah dipecat staf keuangan junior. Pernah juga kalian bilang ke saya, kalau kamu ogah, banyak yang mau ganti kan? Hari ini saya kasih 3 tips. Kalau di kontrak ada mengundurkan diri sukarela tulisan itu jangan tanda tangani. Kecuali kompensasinya jelas, masa percobaan bukan zona bebas hukum. Tidak di kontrak perlawanan itu ilegal. Ketika kalau diancam, mau bikin kamu gak bisa kerja di industri ini, langsung perekam dengan HP. Nanti opini publik yang macam dia. Hukum adalah sandaran terbesarmu. Terus Pak Surya atasan magang saya kemarin juga bilang, kalau kamu ogah, banyak yang mau. Saya bingung harus gimana. Biarkan dia bicara. Buat dirimu tak tergantikan. Kerjakan tiap tugas hingga sempurna. Asas setiap keahlian hingga puncak. Ingat ini, kalau dia melarangmu bekerja, bekerjalah sampai dia tak bisa tanpamu. Jika dia memaksamu pergi, bawa kompensasi dan martabatmu. Pergi dengan kepala tegak. Ini hakmu berdasarkan UU Ketenaga Kerjaan. Mingtu Consulting, cahaya bagi pekerja.
Jika di kontrak ada standar penerimaan berdasarkan interpretasi akhir pihak pertama, jangan tanda tangani. Itu pisau yang menempatkanmu di talenan. Ingat, standar penerimaan kontrak yang adil harus disetujui kedua pihak lembaga independen. Semua pengikut sudah 950,000. 1 juta, tembus 1 juta. Bisa. 1 juta pengikut. Dari 1 juta ini, berapa banyak yang dulu seperti Pak Hendra, seperti Dimas, Jojigo di edisi berikutnya. Kami akan ajarkan cara mengumpulkan bukti agar yang menindasmu tak bisa bersembunyi. Satu pelita menyala, akan ada yang kedua. Dan ketiga hingga semua sudut gelap terang. Mengundurkan diri sukarela. Tak dapat uang pesangon, bahkan melepaskan hak arbitrase tanda tangan saja. Sudah tidak boleh jadi sia-sia. Xiaolin, sudah kamu tanda tangan? Belum. Saya tidak berani, tapi Mbak Yanti bilang, kalau hari ini tidak tanda tangan, akan catat evaluasi buruk di arsip saya. Bikin saya langsung menganggur. Setelah lulus, ayo ke Yunding. Surya HR mereka sangat galak. Syung, saya pernah lihat yang lebih galak. Tanda tangan saja, berani arbitrase. Saya tinggal bilang, karirmu di e-commerce tamat. Ijazahmu belum diambil kan, Pak? Ingat orang tuamu di desa. Siapa kalian? Masuk area kerja tanpa izin. Mana sapamnya? Lagi kata-kata muta di rekaman ini. Search chat, WeChat, ancamanmu. Rekan sah, data absensi, cukup jadi headline. Malam ini, wartawan. Dan berikan close-up untuk direktur ini. Pemirsa, inilah perundungan di perusahaan teknologi besar adegan perundungan di kantor. Surani arbitrase, karirmu tamat salah faham. Ini masalah cara komunikasi. Anak muda terlalu cengeng. Bukan salah paham, ini kejahatan sistematis. Kamu punya 2 jam untuk minta maaf terbuka. Ganti rugi gaji 12 bulan. Untuk Xiaolin, kembalikan hak penerimaan kampusnya. Musim kelulusan anak desa seperti Xiaolin mahasiswa biasa. Minggu tak bisa hanya menunggu mereka datang. Luncurkan program bimbingan karir fresh graduate. Masuk gratis ke kampus, bagikan panduan gratis. Ajari gratis cara kenali, jebakan kontrak dan tipu daya masa percobaan. Pak Shouce, saya hubungi kantor karir kampus. Saya buat konten video edukasi. Saya susun daftar ucapan PPK umum di perusahaan besar. Dan 我做的是宾客服，我店里里，saya juga korban PHK staff keuangan junior. ada juga yang berdiri depan saya berkata, kalau kau tidak mau, banyak yang mau gantikan hari ini. Saya ajarkan 3 tips. Klausul mengundurkan diri sukarela dikontrak 4 perkara itu. Jangan ditandatangani sebelum gaji. Dinegosiasikan. Masa percobaan pun ada aturan hukumnya. Tidak diangkat jadi karyawan tetap itu melanggar hukum ketiga. Saat diancam agar kamu tidak bisa bertahan di industri ini. Langsung rekam dengan ponsel. Biarkan opini publik yang menurutnya pelajaran hukum adalah andalan bersama. Pak Surya, atasan magang saya kemarin juga bilang, kalau kau tidak mau, banyak yang mau gantikan saya. Saya bingung harus bagaimana. Biarkan dia bicara. Ini fokuslah untuk jadi yang tidak tergantikan. Kerjakan setiap tugas sebaik mungkin. Kuasai setiap keahlian sampai mahir. Tapi ingat, kalau dia tak mengizinkanmu, buatlah dirimu. Jadi tak tergantikan. Kalau dia memaksamu pergi, bawalah ganti rugi dan harga diri. Lalu pergi dengan kepala tegak. Itu hakmu menurut aturan mobilitas pekerja. Staf tingkat dasar. Aku tak ingat namanya. Kemampuan terbatas, siap diganti. Grup Luna tidak butuh orang malas. 闲人，空本才开机，他一目考门。 Luna, dulu kau bilang banyak yang mau saat itu. Pernahkah kau bayangkan bahwa hari ini aku akan berdiri di sini untuk memberitahu semua orang bahwa pekerja yang tulus tak tergantikan. Bicara pelan-pelan kenapa? Saya sudah bekerja di Hong Yuan Tech 8 tahun, 3 bulan lalu saya hamil. Mereka langsung bilang, saya tidak mematuhi penugasan, kamu memecat saya dengan alasan mangkir konyol. Undang-undang ketenagakerjaan untuk pekerja wanita hamil jelas melarang penggunaan gaji atau mutasi surat ini, bahkan tempo usahanya sejak baru dipasang belakang home. Mereka salah langkah. Kasus ini Mingtu tangani. Pertama, sepakat签约 2 tahun selasi. Meningkat kehadiran penuh 8 tahun 97% 3 bulan pertama kehamilan. Ia hanya cuti 2 hari. Cuma ataupun cuti pemeriksaan kehamilan yang sah. Tuduhan sering izin itu fitnah. Kedua surat pemberitahuan penyesuaian posisi dan buku catatan penggunaan stempel. Tanggal suratnya adalah 15 Maret. Tapi perusahaan anda buku catatan stempel menunjukkan stempel itu pada 20 Maret baru dipinjam dari pusat surat. Itu jelas dipalsu dan distempel. Kemudian ketiga, dan ini yang paling menarik, posisi gudang laporan kesehatan setengah tahun terakhir formaldehyde 32 kali lipat di atas batas polusi. Suara melebihi standar nasional. Memindahkan seorang ibu hamil ke posisi beracun dan berbahaya. Perusahaan anda ini disebut perhatian kemanusiaan. Ini disebut
Mutasi kerja normal arbitrator. Perlindungan kerja pekerja perempuan pasal 5 ketentuan khusus dan UU Perjanjian Kerja pasal 42. Yuran pengusaha tidak boleh menurunkan gaji saat kongsi jesu atau memutuskan perjanjian kerja tindakan Hong Yuan teknologi bukan mutasi jabatan. Tapi pemaksaan berhenti terselubung. Bukan perlindungan tapi diskriminasi sistematis. Jangan takut. Jungjung dia lah bicara untuk Han. Bapak Surya tak 8 tahun. Tadinya saya fikir saya cuma bisa kerja pindah kardus di gudang. Ini bukan cuma perjuangan untuk dirimu. Ini perjuangan untuk semua ibu bekerja yang tak berani bersuara. Telepon Pak Surya, kebanjiran telefon. Semuanya permintaan bantuan dari ibu bekerja. Tiga aturan ras. Pertama, kasus diskriminasi selama hamil melahirkan, menyusui. Kasus diskriminasi akan ditangani gratis oleh pintu biaya pengacara akan dibayar di muka oleh dana khusus. Kedua, buka hotline 24 jam yang ramah untuk ibu dan anak. Operatornya wajib punya latar belakang hukum, ketenaga kerjaan, dan konseling psikologis. Ketiga, setiap ibu yang minta bantuan nanti dengan adanya ruang latasi mereka bisa menjamin dengan kepala tegak memperjuangkan keadilan. Tak, ibu tak perlu takut lagi. Tak perlu takut lagi. Agar setiap ibu pekerja diakui. Pertempuran baru saja dimulai. Telepon Pak Surya terus berdering. Semua aduan pemotongan gaji saat hamil, pemotongan cuti melahirkan dan penyingkiran saat kembali kerja. Kasus per kasus tidak bisa menyelamatkan semua orang. Pintu akan mendirikan dana khusus untuk keadilan di tempat kerja perempuan. Saat separuh populasi tidak dihargai di dunia kerja, seluruh masyarakat mengalami kerugian. Kami tidak minta hak istimewa. Kami hanya ingin keadilan. Akui mereka yang bekerja keras. Agar seorang ibu tak perlu memilih antara meja ganti popok dan meja kerja memilih. Luna. Dulu, kau bilang staf lapangan. Aku tak ingat nama mereka. Sekarang, nama separuh langit ini, ku ingat satu persatu. 20 orang pertama. Semuanya punya pengalaman keuangan lebih dari 10 tahun. Diberhentikan perusahaan raksasa dengan dalih optimisasi struktur. 5 di antaranya pemegang sertifikat CPA dan tidak berpengalaman audit perusahaan publik. Kau bukan sampah. Memiliki aset yang salah tempat. Yang kurang di UKM bukan usia muda, tapi kepatuhan aturan. Para akuntan senior ini sudah banyak pengalaman tahu jebakannya. Pak Hendra, kamu yang memimpin bahwa mereka jadi konsultan di startup. Contoh kasus tipikal. Lau Zheng, 41 岁, mantan manajer keuangan perusahaan teknologi besar. Pengalaman 10 tahun bulan lalu kena batas usia. 35 di PHC, nyaris gagal bayar KPR. Anak saya tahun depan UTBK. Mulai dari dia.
Pak Zheng, saya Pak Hendra dari Mingtu Consulting. Kami punya program penempatan senior untuk dipekerjakan ulang untuk ahli pengendalian internal pajak dan pendanaan sebagai penasihat keuangan. Pengalaman Anda 10 tahun, perusahaan besar Anda mau sikap langit 1. Sudah kirim 100 lamaran wawancara saja. Usia bukan penghalang. Pengalamanlah yang penting. Besok jam 9 pagi, 3 startup tunggu di Mingtu. Persiapkan diri. Hozung pendanaan, SRIA kami sudah dekat, tapi catatan keuangan kami, berantakan investor pasti lari begitu. Lihat pembayaran dari perusahaan besar, tertunggak arus kas hampir putus, entah bisa bertahan berapa lama. Pertama, pemotongan tambahan biaya R&D kalian tidak dilakukan sepenuhnya. Cuma bayar pajak lebih 600.000. Kedua, jangka waktu piutang terlalu lama. Saya ajarkan model penagihan dan pengendalian risiko perusahaan besar kepada kalian. Ketiga, Pak J. Pengalaman Anda lebih berguna daripada merekrut 3 fresh graduate. Bukan, sudah ketinggalan zaman. Ada yang tak bisa menilai kualitas. 3 bulan lalu, ke-20 konsultan ini dianggap barang kadaluarsa oleh perusahaan besar dikeluarkan dari keranjang belanja kini. Perusahaan yang mereka layani 37 perusahaan startup, biaya kepatuhan rata-rata turun 40%. Tingkat keberhasilan pendanaan naik 25%. Zing. 41 tahun teknik sekaligus menjadi konsultan keuangan 3 startup. Penghasilan bulanannya malah melampaui 3 kali lipat saat di perusahaan besar. Ini bukan soal lembur, tapi naluri yang terasa 10 tahun. Naluri manajemen risiko. Kampanye tak seharusnya punya masa kadaluarsa, hanya masa peningkatan nilai pengalaman bukan penyusutan. Tapi, bunga majemuk tugas Mingtu adalah menjadikan setiap uban menjadi penerang bagi generasi berikut. Agar pekerja tulus terlihat dan kerja keras berbuah hasil. Inilah kondisi kerja yang ideal. Nama hari ini saya katakan, kemampuan sejati. Sungguh yang melekat demi pering selenda sejati. Nilainya meningkat seiring waktu. Scanner Hazel Fancy hari ini sudah penuh sampai Rabu depan. Silakan scan kode QR dan isi formulir elektronik. Kami akan menghubungi sesuai urutan. Saya datang karena kasus ibu pekerja itu, Mingtu berani hadapi perusahaan raksasa. Katanya tarifnya cuma 30% dari konsultan besar, tapi kerjanya serius bikin solusi. Bapak Ibu Mingtu tidak terima proyek dadakan, tidak terima proyek yang tidak jelas. Gama, kami tidak jual sekadar presentasi. Kami jual keadilan yang mau tunggu. Silakan tetap, yang tidak bisa tunggu, silakan pergi. Surya, kami tunggu. Mas Surya 2 minggu ini klien datang 400 lebih. Kita cuma 5 orang. Saat sedikit lawan, serang titik terlemah. Jadikan setiap proyek sebagai penerang bagi orang lain. Sedang, kantor Russo yang jadi markas usaha kecil hidup dari goreng isu perselisihan buruh main tarif murah 3 bulan, mereka rebut 30 proyek kita. Kalau begini terus, industri konsultan apa aturan masih berlaku. Sudah saya periksa tarif mereka kurang dari 1/3 tarif kita. Berani janji uang kembali kalau gagal. Ini jelas persaingan harga murah. Kalau bukan ini, apa? Ini merusak tatanan industri kita. Lihat keadaan mereka yang semrawut, apa yang bisa mereka hasilkan. Sistem kepatuhan itu cuma buat picu emosi dan dorong arbitrase sampai klien perusahaan kabur semua. Besok 8 perusahaan terbitkan pernyataan bersama yang tunjuk langsung. Mingtu Consulting, langgar semangat regulasi industri, sarankan pada klien agar lebih berhati-hati memilih. Kami akan selenggarakan forum pengembangan berkualitas tinggi dan mudah. Mingtu cuma jadi pemain pendukung. Seriba akan doa yang ekspos sendiri. Kali ini biar dia di depan media nasional rasakan sendiri. Rasanya dikucilkan industri. Rasa menghalangi. Selanjutnya, Forum Meja Bundar Regulasi Mandiri Industri dan Pembangunan Berkualitas Tinggi. Kembali sambut CEO Huachi Consulting, Bapak Zhou Zheng Mitra, Bingxin Ting Teng Pak Wijaya. Dan pendiri Mingtu Consulting, Bapak Surya Muda dan berprestasi konsultasinya pakai nilai emosional. Hari ini kebetulan bisa ajari kami yang senior ini, cara jadi trending topic. Itu tuduhan palsu. Penawaran Huachi berdasar standar internasional. SIM-nya doktor lulusan luar negeri, mantan eksekutif Fortune 500. Satu paket. Rencana konsultasi strategis mulai 800.000 yuan ini nilai dari pengetahuan. Betul, harga rendah pasti mutu rendah. Beberapa lembaga pakai kedok amal tapi malah merusak harga pasar yang akhirnya merugikan kepentingan klien. Bu Susi benar, pengetahuan harus bernilai. Tapi tipu daya tak boleh bernilai. Ini dari Huachi tahun lalu untuk sebuah grup makanan proposal transformasi digital ditawar 80.000. Saya temukan sebagian besar data industrinya mirip dengan data publik tanpa sumber rujukan. Ini proposal Bingxin Ting Teng untuk sistem kepatuhan 7. Tahap persetujuannya sama persis dengan versi lama ZK Tech yang dihapus 2 tahun lalu. Sangat mirip Pak Wijaya. Proposal Anda ini dari segi ketepatan waktunya masih bisa lebih baik. Jadi Mingtu rendah bukan karena ilmunya murah, melainkan karena kami bukan penjahit PPT. Sudah masuk. Kami tidak menjual gelar. Kami bantu UKM secara nyata, menghitung setiap catatan keuangan, menghindari setiap masalah. Inilah yang ada di setiap proposal. Kami sudah biasa. Setiap saran dasar pemikirannya jelas. Ada yang bilang saya langgar aturan main. Saya tak akan membela diri. Cuma mau tanya, konten dari internet diberi label baru, lalu dijual mahal. Itukah namanya disiplin? Tetap tak bernilai.
bukan karena tak disiplin. Disiplin diri adalah batasan untuk diri sendiri, bukan belenggu untuk lawan. Kami cuma pegang satu prinsip. Setiap rupiah dari klien harus ada hasilnya. Suami saya Jojang, umur 32 tahun, kerja di Yunteng Tech sebagai backend developer. Jam 2 pagi, dia ambruk di jalan dibawa ke RS. Tak tertolong perusahaan kasih saya ini bilang dia bekerja sukarela, bukan kecelakaan kerja. Pakai kata sukarela untuk memulai sistem 996. Kasus ini diambil Mingtu sistem catat Zhoujiang. Hari itu sudah pulang lebih awal jam 18.30. Tapi data akses itu baru keluar jam 23.40. Ada selisih 2 jam. Ditutupi bagaimana? Dalam setengah tahun ini. Penglipat kurs hari catatan kehadiran. Sistem dimodifikasi massal. Sihat bukan yang lebih krusial, Yunteng suruh karyawan tanda tangani 2 kontrak, 1 kontrak jam kerja standar diserahkan ke kantor pajak, 1 lagi perjanjian fleksibel kontrak ganda internal. Mas Surya, pengacara Yunteng juga sudah ajukan sita jaminan. Mereka ajukan sita jaminan ke pengadilan untuk melarang kami. Abses rahasia dagang, divisi PR menyebut Zhoujiang punya kondisi fisik buruk dan riwayat penyakit keturunan. Kau bisa ubah data absensi, tapi tidak fakta. Besok ada konferensi pers. Konferensi pers hanya pembuka medan perang sebenarnya di pengadilan. Pak Surya yakin mau demi orang tak berkaitan berkonflik dengan Yunteng sampai segitu. Orang yang mereka datangkan mengkara ini dengan Mingtu. Surya, perusahaan anda diduga dapatkan secara ilegal data internal Yunteng Tech. Kami sudah laporkan ke polisi. Konferensi pers hari ini, saya sarankan anda berhati-hati. Kalau tidak, anda akan menghadapi tuntutan pencemaran nama baik bernilai besar. Rekan-rekan, dokumen di tangan saya ini adalah dari Yunteng Teknologi, data asli absensi selama 18 bulan terakhir, data basenya menjin ciluk, serta log sistem modifikasi massal alamat EP pelakunya. Jika dokumen ini hilang, berarti ada yang takut. Jika Mingtu hari ini celaka, saya minta semua media memperhatikannya. Yung dan menggunakan kontrak dukun sukarela mengikat karyawan di meja kerja, memanipulasi absensi untuk menghindari kompensasi kecelakaan kerja Zhoujiang. Bukan yang pertama meninggal mendadak, tapi dia akan jadi yang terakhir. Segera berdamai ganti rugi, digandakan, diberikan dana kesihatan, karyawan hapus kontrak pejuang sukarela. Undang Mas keluarkan pernyataan, katakan kami sedang introspeksi mendalam. Surya, pria saya, kini bisa tenang. Ini bukan amal. Yunteng berjanji revisi sistem ketenagakerjaan, hapus kontrak pejuang sukarela, bangun sistem pengumuman yang transparan. Ini adalah harga dari nyawanya. Untuk aturan yang lebih baik bagi penerus. Di dunia kerja, harus ada yang membela mereka yang takut bersuara. Mereka sudah bertindak. Mingtu, konsultan Mingtu. Konsultasi Mingtu, mereka kirim COD berlaksana. Yengo, Huacui Dingxin ditambah 8 perusahaan dari Aliansi Disiplin Mandiri, semua membagikan artikel yang sama. Kian, isinya kita menghasut karyawan dan merusak iklim bisnis. Ini mitra kita sudah menelepon mau putus kontrak. Angan ikan mereka bertindak. Surya, saya dapat kabar Kongres Dem mengorganisir lebih dari 30 perusahaan bentuk aliansi yang timing itu biadab. Kita bantu UKM dapatkan keadilan, malah jadi bersalah. Pak Hendra, hadapi kenyataan. Saya usul kita kurangi operasi bisnis dulu. Hindari masalah dulu. Lalu kerja SPG arbitrase, ibu rumah tangga yang gajinya dipotong, karyawan lama yang di-PHK bagaimana? Kalau kita mundur, siapa yang akan menolong mereka? Tapi jika Mingtu bangkrut keuangan, tidak ada yang bisa menolong. Bukan lebih dalam, bukankah lebih stabil? Honda Sumber Daya Manusia punya 30 mitra. Punya pengacara top dan jaringan media juga tidak. Dalam mencekik itu, semua orang akan diam.
Tapi mereka lupa satu hal. Mingtu tidak pernah hidup dari belas kasihan perusahaan kekuatan kita. Dari setiap orang yang tertindas bekerja keras. Setiap orang kecil yang takut bersuara rakyat biasa jika kita mundur. Mengambil langkah mundur ini, besok akan ada Honda kedua dan divisi ketiga. Kalau hari ini mereka berani memblokir Mingtu, so mereka akan berani memblokir setiap orang biasa yang ingin menuntut keadilan rakyat biasa. Entah mereka bilang, kami merusak iklim bisnis. Maka kamilah yang akan mendefinisikan apa itu iklim bisnis. Meluncurkan sertifikasi kepatuhan perusahaan, semua perusahaan yang lolos sertifikasi Mingtu dalam kepatuhan ketenagakerjaan dan kesetaraan upah serta sistem anti-diskriminasi yang memenuhi standar kami berikan. Sertifikat emas Mingtu diumumkan ke seluruh jaringan dukungan seumur hidup. Ubah dari bertahan jadi menyerang. Betul, kita harus jadikan kepatuhan sebagai lambang prestis. Perusahaan berintegritas harus dilihat perusahaan tak bermoral dipakukan di tiang air. Mulai hari ini, Mingtu bukan pembela terdakwa, tapi pembuat aturan. Lihatkan pasal yang bicara konsumen kenali sertifikat. Emas investor periksa label hitam. Talenta, pilih dengan pergi. Surya, aku ikut Luna. Dulu kau gunakan kekuasaan untuk membungkam Luna. Dulu kau gunakan kekuasaan untuk membungkamku. Kukira aku akan menyerah. Tiga. 今天我要用规则让所有人站起来。Mundur. Dalam kamus jalan terang, tak ada kata mundur, hanya maju sampai fajar. Pertama, di negeri ini, sistem sertifikasi tempat kerja adil hari ini resmi diluncurkan. 1 bintang terendah, 5 bintang tertinggi. Bukan perintah administratif, tapi suara pasal. Perusahaan bersertifikasi 3 bintang gelombang pertama hanya 7. Namun dalam 72 jam terakhir, back-end rekrutmen ke-7 perusahaan ini rata-rata jumlah lamaran yang masuk melonjak 60%. Salah satunya Jihe Teknologi mendapat 300 lamaran dari kampus top rekor tertinggi sepanjang sejarah. Si Mas Surya, trending topiknya mengejar cari kerja. Lihat dulu peringkat FT, langsung meroket ke peringkat pertama bos. Hari ini mendapat 1,200 lamaran, 1.200 porsi. 3 kali lipat dari minggu lalu. Dan 40% di antaranya talenta senior berpengalaman lebih dari 5 tahun. Mereka bilang mereka tertarik karena label emas 3 bintang kita. Saya sendiri keluar dari perusahaan lama justru karena melihat perusahaan ini sudah dapat sertifikasi etik. Gaji transparan. Promosi adil. 幸福的麻烦也家里是个的熬来。 Drama, 1 bintang. Gara-gara bintang sialan ini, hari ini, 3 investor mundur, 5 mitra tunda kontrak, nilai pasar anjlok 2 miliar. Pak Ketua ni, ulah Mingtu mereka sengaja menyerang kita. Pak, Ketua baru terima dari Mingtu undangan perbaikan. Kata mereka, kalau mau perbaikan, 3 bulan bisa dapat rating baru. Segera sekarang juga hubungi Surya. Apapun biayanya, naikkan peringkat bintang tu. Katanya, klien kita semua lari ke Mingtu buat diagnosis FT. Bahkan Direktur SDM kita sendiri sudah hengkang ke sana perusahaan berstatus 3 bintang. Sisi, ada masalah. Di bawah gedung kita antri lebih dari 20 perusahaan. Semua cari Mingtu buat diagnosis sertifikasi. Kata mereka, feng shui. Gedung kita bagus dekat dari Mingtu. Kita boykot dia. Malah jadi menguntungkan dia. Kami ingin naik dari 2 ke 3 bintang. Menurut anda, sistem gaji kami masih kurang di mana? Peringkat 1 bintang sangat memalu. Investor mendesak kami untuk berbenah. Walaupun kami tidak masuk ranking, tapi kami ingin mulai dari dasar. Dulu, mereka terbitkan pernyataan bersama menyebut saya tumor industri. Sekarang, mereka datang membawa uang meminta saya menyembuhkan masalah. Surya, langkahmu ini lebih dahsyat daripada menang 10 kasus. Aku tak perlu membela diri. Kebenaran adalah pembelaan terbaik. Saat keadilan bisa membuat perusahaan rekrut talenta lebih baik, dapat pendanaan lebih besar, raih profit berkelanjutan. Keadilan adalah keadilan bagi karyawan. Jadi hal yang paling menguntungkan. Luna, dulu kau bilang pakai kuasa aku bos. Aku bilang salah. Ya salah. Sekarang, pasar yang bicara. Bukan perintah atasan, bukan paksaan hukum. Plus emas, perusahaan sendiri sadar adil pada karyawan, sama dengan untung. Bintang 4 jirai. Bukan sebagai bayar biaya diagnosis dulu, ikuti aturan antre. Jadikan kehadiran hal yang menguntungkan strategi ini. Baru benar-benar hidup.
Itu Surya. Karyawan lapangan, aku tak ingat namanya. Kemampuan kurang, ganti orang. Grup Luna tidak butuh pengangguran. Surya, maaf, aku salah. Aku tak pantas menemuimu lagi. Pak Surya hak milik gedung lama grup Luna proses balik nama sudah selesai semua hari ini. Gedung ini sekarang sepenuhnya milik Mingtu. Luna, ini bukan balas dendam. Lampu ini kau padamkan sendiri, kini menerangi lebih banyak orang dan Tantra. Mm-hmm.